Hai Sobat Perkuliah, kita kasih solusi buat soal ini. Nah, di soal kali ini ada dalam pemilihan Ketua BEM Universitas Harmoni Bangsa, terdapat 4 pasangan calon yaitu Rafa Alia, Dimas Nadia, Fajar Keisha, dan Adit Zahra. Pasangan Rafa Alia diusung oleh Partai Harmoni Muda, pasangan Dimas Nadia diusung oleh Partai Gerak Mahasiswa, sedangkan pasangan Fajar Keisha dan Adit Zahra masuk sebagai calon independen nih teman-teman. Sebelum pemungutan suara, panitia menyelenggarakan debat antara pasangan calon Ketua BEM. Pada debat pertama, panitia menyiapkan permasalahan yang terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu 5 permasalahan bidang advokasi, 3 permasalahan bidang akademik, serta 4 permasalahan bidang hubungan kerjasama. Masing-masing pasangan calon akan memperoleh 2 permasalahan secara acak untuk dianalisis dan dipaparkan solusinya. Pertanyaannya, banyak cara memilih permasalahan dengan pasangan Rafa Alia mendapatkan permasalahan bidang advokasi dan pasangan Dimas Nadia mendapatkan permasalahan bidang hubungan kerjasama adalah berapa nih teman-teman? Nah, di sini kan kita punya Rafa Alia, Dimas Nadia, Fajar Keisha, dan Adit Zahra ya. Ini kita catat dulu nih. Ada Rafa Alia, ada Dimas Nadia, ada Fajar Keisha, dan yang terakhir ada Adit Zahra. Nah, di sini apa sih yang kita akan cari? Nah, kita akan mencari banyak cara ya untuk permasalahan dengan pasangan Rafa Alia mendapatkan permasalahan bidang advokasi. Nah, itu kita kerjain dulu. Permasalahan bidang advokasi itu sebanyak berapa? Ada sebanyak 5 nih teman-teman. Nah, berarti pilihannya ada berapa nih? Ya gampang aja, kita bisa menggunakan kombinasi karena itu adalah acak ya teman-teman. Nah, di sini 5 kombinasi 2. Nah, kenapa kok 2? Kenapa nggak 1? Ya karena di sini kita diminta memperoleh 2 permasalahan secara acak. Nah, jadi yang dipilih 2 masalah ya sudah 5 kombinasi 2. Nah, makanya jadinya berapa? Ini kan jadinya 5 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial. Tapi kan kalau misalnya 3 faktorialnya kita coret, kita akan punya 5 kali 4 per 2 kali 1 ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan. Ini bisa kita coret-coret jadi 2, 5 kali 2, 10 ya teman-teman. Nah, selanjutnya, Dimas Nadia, apakah mereka ada syarat? Ada. Mereka mendapatkan permasalahan bidang hubungan kerjasama. Nah, bidang hubungan kerjasama itu ada berapa permasalahan? Ada 4 ya teman-teman. Nah, dengan cara yang sama, kita pakai 4 kombinasi 2 ya teman-teman. Maka jadinya berapa? Ya gampang, 4 kali 3 per 2 kali 1 ya teman-teman. Sama dengan ini coret-coret jadinya 2, sehingga 2 kali 3 jadinya 6. Nah, selanjutnya yang Fajar Keisha dan Adit Zahra. Nah, ini mereka tuh nggak ada syaratnya, jadi kita akan pilih belakangan. Nah, di sini teman-teman lihat, kan ini ada 5, ada 3, dan ada 4. Berarti totalnya berapa? Ya, totalnya ada 12 dong, teman-teman. Nah, tapi berapa sih yang bisa dipilih oleh pasangan Fajar Keisha? Nah, teman-teman lihat, di sini kan sudah diambil 2. Lalu sudah diambil 2 juga. Berarti 4 masalah sudah terambil nih, teman-teman. Berarti sisanya berapa? Ya 12 kurangi 4, jadinya 8. Nah, berarti Fajar Keisha mempunyai keputusan 8 kombinasi 2. Nah, mereka punya 8 kombinasi 2, kita hitung 8 kali 7 per 2 kali 1 sama dengan coret 4, ini jadinya 28. Nah, yang terakhir Adit Zahra, itu jadinya ya sisanya juga, kan 8 udah diambil 2, jadinya 6. Dari sini 6 kombinasi 2 sama dengan 6 kali 5 per 2 kali 1, teman-teman. Coret-coret ini jadinya 3. 3 kali 5 berapa? 15. Nah, kita sudah dapat 10, 6, 28, 15. Terus kita harus apain sih? Ya, kita akan gunakan kaidah perkalian nih, teman-teman. Kaidah perkalian itu apa? Ya, tinggal kali-kali aja. Nah, ini jadi 10 kali 6 kali 28 kali 15. Itu adalah cara memilih dengan syarat tersebut. Nah, kita hitung. 10 kali 6 berapa? Ya, 60. 28 kali 15, ya kita bisa gunakan perkalian bersusun saja. Jadi 140 dan ini 28. Kita tambah jadi 420 ya, teman-teman. 420. Nah, di sini 42 kali 6 berapa? Ya 252. 252. Jangan lupa nolnya ada 2. Nah, dapatlah 25.200 sehingga jawabannya adalah yang A. Sekarang kita diminta mencari peluang terpilihnya 2 permasalahan bidang akademik dan 2 permasalahan bidang hubungan kerjasama itu berapa. Dan di sini gampang aja ya teman-teman. Kan di sini ada akademik, ada hubungan kerja sama. Di sini AK dan HKA. Dan di sini kita bisa tulis berapa? Nah, bidang akademik kan terpilih 2 permasalahannya. Ya sudah, karena akademik itu ada 3 permasalahan, tinggal 3 kombinasi 2 nih teman-teman. Ya ini tinggal sama dengan 3. Karena apa? Ya kan dia 3 faktorial per 2 faktorial, 1 faktorial ya. Nah, kalau misalkan kita tulis dia jadi 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial, 1, ya tinggal sisa 3. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang HKA. HKA itu hubungan kerjasama. Ada 4 ya. Nah, di sini berarti kita tulis 4 kombinasi 2. Sama dengan 4 kombinasi 2 berapa? Ya 4 kali 3 per 2 faktorial, 2 kali 1.
Coret-coret 2, jadinya 6. Nah, kita punya 6 nih teman-teman. Maka dari itu kita bisa gunakan kaidah perkalian. Karena apa? Ya karena di sini ada tulisannya dan. Kalau misalkan adanya atau saja, kalau atau itu plus, kalau misalkan dan itu dikali. Dan ini tinggal dikata kali jadi 18 nih teman-teman. Nah, kita sudah punya 18. Ini adalah NA-nya. Peluang itu NA per NS, berarti kita sekarang mencari NS-nya. NS-nya berapa teman-teman? Ya kan, peluang terpilih 2 masalah akademik dan 2 bidang hubungan kerjasama, berarti total akan diambil 4 ya teman-teman. Nah, berarti di sini, karena totalnya tadi 12, berarti kita bisa gunakan 12 kombinasi 4 nih teman-teman. Nah, di sini bisa kita tulis 12 kombinasi 4 itu 12 kali 11 kali 10 kali 9 per 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dari mana? 12 faktorial per 8 faktorial 4 faktorial. Nah, di sini bisa kita coret-coret 4 kali 3 itu jadinya 12. 2 itu bisa coret dengan 10 jadinya 5. Nah, setelah itu kita akan hitung dia 11 kali 5 itu 55 kali 9 495. Itu NS-nya. Maka dari itu peluangnya itu berapa? NA per NS. 18 per 495. Apakah bisa disederhanakan? Bisa. Sederhanakan 9. Maka di situ kita bisa tulis 18 bagi 9 itu 2. 495 bagi 9 itu 55. Nah, sini kita dapat 52 per 55. Sehingga jawabannya adalah yang B. Peluang bahwa pasangan calon independen memperoleh jenis permasalahan yang sama adalah berapa? Nah, di sini calon independennya siapa aja? Fajar Keisha dan Ade Zahra saja ya, teman-teman. Nah, di sini mereka memperoleh jenis permasalahan yang sama. Nah, berarti permasalahannya apa saja? Nah, di sini tinggal kita hitung. Kan permasalahan yang sama tuh ada 3 nih. Ada permasalahan bidang advokasi, akademik, dan hubungan kerjasama. Ya sudah, kita hitung saja satu persatu. Bidang advokasi itu kan ada 5. Nah, di sini bisa kita gunakan 5 kombinasi 4. Kok bisa kombinasi 4? Ya kan di sini kan mereka ada 2 calon, ada 2 pasangan calon. Sementara kita diminta mencari 2 permasalahan secara acak. Ya berarti di sini 2 kali 2 ya jadinya 4. Sehingga dicarinya 5 kombinasi 4. Nah, 5 kombinasi 4 kita sudah hitung jadi 5. Ya, dari 5 faktorial per 4 faktorial 1 faktorial. Itu gampang. Nah, selanjutnya itu akademik. Akademik sama dengan 3 kombinasi 4. Nah, 3 kombinasi 4 itu tidak mungkin terjadi ya, jadi nilainya 0. Kenapa? Ya kalau misalkan kita hitung kan jadinya 3 faktorial per minus 1 faktorial dengan 4 faktorial. Ya nggak bisa kita hitung, minus 1 faktorial juga nggak ada. Nah, di sini kita bisa dapatkan dia 0. Sehingga di sini kita lanjutkan, hubungan kerjasama. Itu ada berapa? Nah, ada 4 ya teman-teman. 4 permasalahan ini diambil 4. Nah, sehingga sisanya ya 1 jadinya di hasilnya. Nah, di sini kita sudah punya kemungkinan terambilnya. Nah, di sini terus kita apakan teman-teman? Nah, apakah kita kali atau kita tambah? Nah, gampang aja. Di sini kan memperoleh jenis permasalahan yang sama. Nah, berarti mereka antara dapat akademik atau dapat advokasi atau dapat HKS. HKS itu hubungan kerjasama. Nah, di sini karena dia pakai kata atau, nah di sini ataunya memang tertulis secara lisan. Nah, di sini berarti kita bisa menggunakan plus. Nah, jadi di sini semuanya ditambah 5 tambah 0 tambah 1 jadinya 6. Nah, ini adalah NA-nya. Teman-teman ingat, tadi peluang itu NA per NS. Sekarang kita cari NS-nya. NS-nya berapa? Ya, sama seperti tadi. 12 kombinasi 4. Kan di sini diminta 4 permasalahan. Dan di sini tinggal kita masukkan saja kali 11, kali 10, kali 9 per 4 faktorial. Itu 4 kali 3, kali 2, kali 1. 4 kali 3, 12. 2 ini 5. Sehingga bisa kita tuliskan dia menjadi 495. Nah, lanjut. Di sini NA per NS kan, nah berarti kita masukin aja 6 per 495. Masing-masing kita bagi 3 bisa, jadinya 2 per 165. Nah, dapatlah 2 per 165, jawabannya adalah yang E. Nah, sekarang kita diminta mencari peluang bahwa pasangan calon dari Partai Harmoni Muda mendapat permasalahan bidang advokasi dan pasangan calon independen tidak memperoleh permasalahan bidang akademik. Itu berapa, teman-teman? Nah, di sini kita sekarang melihat partainya. Nah, di sini Partai Harmoni Muda ada berapa orang? Ada ya 1 pasangannya. Nah, sementara itu calon independen ada berapa? Calon independen itu ada 2, Fajar Keisha dan Ade Zahra. Nah, di sini kita diminta mencari peluangnya kalau misalkan Partai Harmoni Muda itu dapatnya advokasi. Nah, di sini PHM Partai Harmoni Muda itu dapat advokasi. Itu berapa, teman-teman? Nah, kan Partai Harmoni Muda tadi itu kan cuma 1 calon nih. Maka dari itu mereka akan mengambil 2 permasalahan dari bidang advokasi saja. Nah, bidang advokasi itu ada berapa? Di sini ada 5 kombinasi, ya 5 kombinasi 2. Sama dengan berapa? 5 kombinasi 2 itu 5 kali 4 per 2 kali 1. Dari sini 5 kali 4 per 2 kali 1. Ini sama dengan 2 ya. Ini jadinya 10. Nah, di sini kita sudah punya advokasinya itu 10. Sementara itu, yang independen itu
mereka menggunakan masalah yang akademik. Nah, ini akademik. Oh, bukan, maaf. Tidak memperoleh permasalahan akademik. Jadi AK disilang. Nah, di sini terus harus gimana nih, teman-teman? Ya, kita tinggal pilih aja yang bukan akademik. Yang bukan akademik itu berapa, teman-teman? Nah, di sini kita bisa hitung dia kan akademik 3. Nah, advokasinya tuh 5. Cuman karena tadi sudah diambil 2, maka sisanya berapa? Ya sisanya 3. Terus ada 4 permasalahan hubungan kerjasama. Dari sini berarti kita bisa tuliskan dia 3 tambah 4 kan 7. Ya sudah, berarti dia 7 kombinasi 4. Kenapa kok 4? Karena independennya ada 2 pasangan calon. Ya kan 2 kali 2 permasalahan. Nah, di sini kita bisa tulis dia menjadi 7 kali 6 kali 5 per 3 kali 2 kali 1 ya. Dari 7 faktorial per 4 faktorial 3 faktorial. Dan di sini 3 kali 2 bisa kita coret, dia jadinya 35. Nah, setelah itu apakah sudah selesai? Oh ya, belum dong, teman-teman. Kan yang sudah maju itu Partai Harmoni Muda dan Independen saja. Partai Gerak Mahasiswa itu belum bergerak sama sekali. Nah, di sini Partai Gerak Mahasiswa itu berarti bisa sisanya kan? Ya, sisanya tuh kita anggap aja S. Nah, di sini sudah diambil 2 masalah, sudah diambil 4 masalah. Berarti 6 masalah sudah diambil. Tadi totalnya 12 kurangi 6 jadinya 6 masalah sisa. Nah, terus mereka mengambil 2 masalah. Sama dengan 6 kali 5 per 2 kali 1 ya, teman-teman. Coret-coret 3 jadinya 15 nih, teman-teman. Nah, di sini ada kata-kata dan. Kalau misalkan dan ya berarti kita gunakan kaidah perkalian. Di sini 10 kali 35 kali 15. Ini adalah NA-nya. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencari apa? Ya, kita cari temannya, yaitu NS. NS-nya ini berapa nih, teman-teman? Di sini, kalau misalkan teman-teman lihat, kan dia ada 3 partai ya, sebenarnya 2 partai doang. Nah, 2-nya ini independen. Nah, di sini kita bisa masukkan kayak gini. Misalkan urut kayak tadi ya, PHM terus I terus PGM. Nah, PHM-nya berapa? PHM-nya tuh berarti dia punya 12 kombinasi 2 nih, teman-teman. Kenapa? Ya karena mereka ngambil awal. Nah, 12 kombinasi 2 itu jadinya berapa? 12 kali 11 per 2 kali 1 sama dengan coret-coret 6 ya 66. Kita masukkan 66. Selanjutnya independen nih. Nah, independen mengambilnya sebanyak 4 ya, teman-teman. Nah, dari sisanya berapa? Ya dari sisanya 10 karena tadi sudah diambil 2. Maka di sini bisa kita tulis 10 kombinasi 4. Dia sama dengan berapa? Ya tinggal kita 10 kali 9 kali 8 kali 7 per 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, teman-teman. Nah, di sini 4 kali 2 itu kan 8 ya, teman-teman. Lalu 3 sama 9 itu 3. Nah, 10 kali 3 kali 7 itu jadinya berapa? 210 ya. 7 kali 3 21 kali 10. Nah, yang terakhir berarti berapa? Ya terakhir kan 6 ya. 6 kombinasi 2 dong, teman-teman. Nah, 6 kombinasi 2 di sini bisa kita sama dengan kan 6 kali 5 per 2 kali 1. Yang 3 sama dengan 15. Nah, kita sudah punya nih yang besarnya nih sebanyak ini. 15 sama 15 bisa kita coret. Set, set. 210 sama 35 bisa kita coret juga ya. Masing-masing bagi 35. 210 bagi 35 itu 6 ya. Sementara itu 10 bisa kita coret dengan 6 ya. Sini jadi 5, ini jadi 3. 66 kali 3 198. Nah, ini di atas masih 5 ya. 5 per 198. Wow, dapatlah kita. Jawabannya adalah yang D. Nah, dalam sebuah permainan bernama Mine Rush, Zay berada di sebuah arena pertempuran dan memperoleh XP setiap detik. Pada detik pertama, Zay memperoleh 3 XP, pada detik kedua 5 XP, pada detik ketiga 9 XP, pada detik keempat 17 XP ya. Jadi dia membentuk barisan ya, teman-teman. 3, 5, 9, 17. Dan mungkin ini seterusnya. Pola perolehan XP ini terus berlanjut selama Zay berada di arena tersebut. Oke. Jika UN menyatakan XP yang diperoleh Zay pada detik ke-6, maka UN adalah berapa? Nah, di sini kan kalau misalnya teman-teman lihat kan ini startnya dia 1, 2, 3, 4. Nah, karena mereka cuma kecil nilainya, dari sini mereka cuma ada 4. Nah, bisa kita gunakan masukin aja. Karena ya dia nggak besar, kita tidak perlu mencari dia polanya gimana, tinggal kita masukkan saja untuk mempersingkat waktu. Nah, kalau misalkan yang A itu yang kalau misalkan dia N-nya sama dengan 1, berarti dia jawabannya 2. Oh ya, tentu saja salah karena di sini dia sudah 3. Lanjut, 2 pangkat N plus 1. Dan ini 2 pangkat N, 2 pangkat 1, 2 tambah 1, 3. Selanjutnya, 2 pangkat 2, 4 tambah 1, 5. 2 pangkat 3, 8 tambah 1, 9. Wow, 2 pangkat 4 itu kan 16 tambah 1, 17. Wow, benar berarti dia. Berarti dia pola selanjutnya akan selalu berbentuk seperti itu. Maka di sini kita bisa tentukan jawabannya adalah yang B. Nah, apakah kita perlu mencari yang lain? Tentu saja tidak, karena dari B sudah ketemu. Gitu ya.
Nah, di sini ada soal benar salah. Nah, di sini klik pilihan pada kolom di sebelah kanan pernyataan yang sesuai dengan jawaban. Nah, di sini ada A, B, C, D, E. Nah, di sini kita sebelumnya juga sudah mencari kalau UN itu rumusnya 2 pangkat N tambah 1. Nah, di sini kita tinggal bisa masukkan saja. Yang pertama itu jumlah XP yang diperoleh Z pada detik 5 ada 33 poin. Nah, berarti U5-nya itu sama dengan 2 pangkat 5 tambah 1. 2 pangkat 5 itu berapa? 32 ya teman-teman. Bisa dihitung 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jangan lupa ditambah 1. Jadinya berapa? 33. Benar dong, di sini juga 33 poin. Sehingga jawabannya yang ini benar. Nah kan dia yang pernyataan pertama benar, berarti yang C sama E salah ya tentu saja. Nah lanjut, jumlah XP yang diperoleh Z pada detik ke-6 lebih dari 2 kali jumlah XP pada detik ke-4. Nah berarti di sini kita akan mencari apakah U6 itu lebih dari 2 kali U4. Nah benar atau salah? Nah di sini tinggal kita hitung saja. Nah 2 pangkat 6 tambah 1 apakah lebih dari, ini kita kasih tanda tanya dulu, 2 kali 2 pangkat 4 tambah 1. Nah kayak gini ya teman-teman. Sehingga di sini bisa kita tulis 2 pangkat 6 ditambah 1 apakah lebih dari 2 kali 2 pangkat 4 tambah 1, bisa kita masukkan saja. Jadinya 2 pangkat 5 ya, tambah 2. Nah di sini bisa kita pindahkan dia, 2 pangkat 6 itu lebih dari, apakah dia lebih dari 2 pangkat 5 di plus 1. Nah teman-teman lihat di sini, 2 pangkat 6 itu kan 64 ya teman-teman. Nah dia 64. 2 pangkat 5 itu 32. Nah kalau misalkan dia ditambah 1 kan dia jadinya 33 nih. Nah dia jadinya 33. Apakah 64 lebih dari 33? Ya jawabannya benar. Sehingga di sini jawabannya adalah benar. Benar-benar. Oh di sini kita bisa eliminasi B dan D. Nah karena di sini yang benar-benar itu cuma A, ya sudah berarti jawabannya yang A. Apakah kita perlu mencari yang ketiga? Ya tidak apa-apa. Tapi karena kita sudah menemukan jawabannya dari pertanyaan pertama dan pernyataan kedua, berarti keduanya itu cukup. Yang ketiga itu buat latihan saja. Gitu. Di sini kita diminta mencari jumlah keseluruhan XP yang diperoleh Z sampai detik ke-10 adalah berapa. Nah, berarti di sini kita bisa tulis dia ya. Karena startnya dari 2 pangkat N plus 1, ya sudah berarti jadinya 2 pangkat 1 plus 1, plus 2 pangkat 2 plus 1, plus 2 pangkat 3 plus 1, sehingga seterusnya. Sehingga dia ditambah 2 pangkat 10 plus 1 nih teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini kan kita bisa buat barisannya. Nah, di sini 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 tambah bla 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 tambah 2 pangkat 10 ya, tambah. Nah, ini semua kita jadikan 10. Boleh dong teman-teman, karena di sana mereka satunya ada 10. Nah, di sini teman-teman lihat, ini kan membentuk barisan lagi ya teman-teman. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus SN. SN apa? SN geometri. Rumusnya itu apa? Ya rumusnya kalau misalkan teman-teman ingat, dia kan A kali R pangkat N-1 per R-1. Nah, di sini polanya tuh apa? Ya polanya tuh R pangkat N. Nah, di sini R-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 10 karena ada 10. Di sini kita masukkan saja, A-nya tuh 2 karena startnya kita mulai dari 2. Di sini R pangkat N itu 2 pangkat 10 minus 1 di per R-1, 2 minus 1. Sama dengan 2 pangkat 11 minus 2 per 1 nih teman-teman. Nah, 2 pangkat 11 itu berapa teman-teman? Ya tinggal kita hitung aja coba. 2, 4, 8, 16, 32, 64, terus ada 128, lalu ada 256, lalu ada 512, lalu di sini ada 1024, dan yang terakhir ada 2048. Nah, di sini berarti tulisannya 2048 di minus 2 nih teman-teman. 2048 kurangi 2 berapa? 2046. Nah, kita bisa masukkan dia menjadi 2046 tambah 10. Hasilnya berapa? 2056. Nah, ketemulah jawabannya adalah yang C. Jika setiap satu kali peningkatan senjata membutuhkan 2000 XP dan Z berada di arena hingga detik ke-12, jumlah peningkatan senjata yang dapat dilakukan oleh Z adalah berapa? Nah, di sini teman-teman kan tadi punya U pangkat N itu, UN itu sama dengan 2 pangkat N plus 1. Nah, di sini bisa kita masukkan saja dia jadi 2 pangkat 1 tambah 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 1 tambah 2 pangkat 3 tambah 1 tambah bla 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 tambah sampai berapa? 2 pangkat 12 ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita pisahkan seperti sebelumnya, dia jadinya 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 tambah bla 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 tambah 2 pangkat 12 tambah berapa? Ya tambah 12. Karena di sini satunya ada 12. Nah, di sini kita bisa menggunakan cara yang tadi, yaitu A kali R pangkat N di min 1 di per R min 1. Nah, di sini kita bisa masukkan saja dia, A-nya itu 2 dikali R pangkat 12 minus 1, R-nya itu 2 ya, jangan lupa. Yap, gini. Nah, di per 2 min 1. Ya, kita sama dengan kan dia.
Jadi 2 pangkat 13 minus 2 ya teman-teman. Nah, tadi kita sudah punya 2 pangkat 11 itu 2048. Nah, ini 2 pangkat 11 itu 2048 ya. Nah, sini berarti kita lanjutkan dia menjadi 4096 dan yang terakhir 8192. Nah, di sini bisa kita tulis 8192 minus 2, jadinya 8190. Jadi kita masukkan 8190 ditambah 12. Nah, di sini kita bisa samakan dia menjadi 8202. Nah, di sini kita diminta mencari berapa banyak sih peningkatan senjata yang dilakukan oleh Z. Nah, kan di sini ada 2000 XP ya. Nah, berarti di sini bisa kita bagi saja 8202 per 2000. Sehingga dia jadinya kan 4, sekian. Nah, tapi karena XP itu perlunya minimum, jadi minimum segini untuk bisa meningkatkan senjata, maka di sini kita bisa ambil fungsi floor-nya yaitu 4. Nah, di sini fungsi floor 4. Nah, karena apa? Ya karena kalau misalkan mau ningkatin yang kelima kali, ya harus minimal 10.000 gitu. Sehingga jawabannya adalah yang B. Nah, mudah kan? Jadi, bareng berkuliah, belajarnya chill, hasilnya gokil. Sampai jumpa di solusi soal berikutnya.